Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman sekalian, kita bisa berkumpul kembali di kelas Rabu pagi ini. Insya Allah kita bersama akan membahas tentang keterampilan menjelaskan materi. Pengertian dari keterampilan menjelaskan materi adalah kemampuan menyampaikan informasi secara lisan, terencana dan sistematis untuk memudahkan siswa memahami. Jadi, seorang guru itu tidak hanya membacakan buku saja atau memaparkan fakta-fakta ilmunya saja, tetapi bagaimana seorang guru itu bisa mengajak siswa-siswanya untuk berpikir secara logis, kemudian bisa menghubungkan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya, dan bagaimana kerangka berpikir siswa itu bisa tersusun begitu dengan ilmu-ilmu yang sudah disampaikan oleh seorang guru. Contohnya, jadi seorang guru itu tidak hanya menyampaikan air menguap itu menjadi uap, tetapi seorang guru menjelaskan bagaimana sih proses terjadinya air uap itu bisa menjadi uap dan lain sebagainya. Sebelumnya, kenapa sih kita itu sebagai calon seorang guru sangat penting belajar bagaimana keterampilan menjelaskan materi? Karena ada yang tahu? Ya, betul. Karena seberapa baik seorang guru menjelaskan materi itu menentukan seberapa baik siswa itu bisa menangkap pelajaran atau materi yang guru sampaikan. Jadi itu memang sangat penting bagi semua guru. Yang pertama yaitu interaksi komunikasi kelas dominan oleh guru dan penjelasan yang diberikan guru sering kurang jelas. Jadi kadang banyak memang ya, seorang guru kan udah keilmuannya yang tinggi dan memang tugas beliau seorang guru untuk mengajar dan menyampaikan materi. Kadang ada beberapa guru yang mungkin menyampaikan dengan istilah-istilah yang belum dipahami oleh murid-murid. Jadi kadang murid-murid bingung, oh ini tuh sebenarnya tentang apa dan sebagainya. Dan juga interaksi komunikasi kelas dominan oleh guru itu banyak sekali guru-guru yang hanya menyampaikan saja tanpa tahu apakah siswa ini sudah menangkap materi atau pelajaran yang disampaikannya. Latar belakang yang ketiga yaitu tidak semua siswa bisa belajar mandiri dari buku. Kondisi ini kita bisa lihat di siswa-siswa yang ada di pedalaman dan juga di perkotaan. Jadi siswa-siswa yang di pedalaman itu sangat akses terhadap buku, akses terhadap internet itu sangat terbatas. Tidak seleluasa teman-teman siswa-siswa yang ada di perkotaan. Jadi tidak semua siswa-siswa itu bisa belajar mandiri dari buku karena keterbatasan akses buku atau teknologi. Kemudian yang keempat tadi, sumber informasi yang tersedia sangat terbatas. Yang kelima, guru perlu membedakan antara menceritakan dan menjelaskan materi yang disampaikan. Perbedaan antara menceritakan dan menjelaskan yaitu tadi menceritakan itu hanya mengulang informasi atau alur kejadian saja. Kalau menjelaskan yaitu guru memberikan alasan, guru memberikan makna, guru menghubungkan antara konsep satu dengan konsep yang lainnya. Selanjutnya adalah prinsip menjelaskan materi. Jadi prinsip menjelaskan materi ini ada 3 poin besar. Yang pertama itu menarik perhatian siswa. Jadi kita bisa memulai materi atau memulai penjelasan itu dengan cerita singkat atau mungkin ada tambahan media pembelajaran seperti benda-benda peraga atau ditontonkan film dan lain sebagainya, atau dibuka dengan pertanyaan-pertanyaan menarik. Jadi ketika awalnya itu siswa sudah fokus, insya Allah selanjutnya siswa akan tetap fokus dan bisa lebih cepat untuk menangkap pelajaran atau materi. Yang kedua, sesuai tujuan pembelajaran. Jadi seorang guru itu jangan sampai menjelaskan materi atau topik itu melebar kemana-mana. Karena ketika sudah melebar kemana-mana, seorang guru asyik dengan topik tersebut yang kemana-mana, akhirnya anak kurang fokus. Ini tuh sebenarnya hendak membahas tentang apa. Jadi tujuan pembelajaran adalah kompas sebagai seorang guru. Semua penjelasan seorang guru harus mengarah ke arah topik yang sudah ditentukan.
Kemudian yang ketiga, disesuaikan dengan latar belakang dan kemampuan siswa. Jadi yang sudah kita bahas sebelumnya, seorang guru itu menjelaskan siswanya sesuai dengan siswanya. Jadi misal anak kelas 3 SD itu dijelaskan ya dengan bahasa-bahasa anak kelas 3 SD, bukan dengan bahasa-bahasa anak SMA atau SMP. Jadi seorang guru pun juga harus tahu tingkat pemahaman siswa, kemudian menggunakan bahasa, contoh, dan tingkat kesulitan yang sesuai. Selanjutnya itu ada petunjuk praktis bagaimana seorang guru bisa menjelaskan materi dengan baik dan benar. Yang pertama, gunakan bahasa yang baik, jelas, dan sesuai. Yang tadi sudah kita kaji bersama tentang bagaimana seorang guru itu bisa menyampaikan dengan bahasa-bahasa yang sesuai dengan siswa yang sedang diajarkannya. Kemudian yang kedua, suara harus terdengar jelas seluruh kelas. Jadi suara seorang guru harus bisa terdengar oleh teman-teman siswa yang ada di ujung belakang atau depan, pojok, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, hindari kata tak perlu atau membingungkan. Tadi misal mengajar kelas 3 SD tidak perlu menambahkan kata-kata yang belum dipahami oleh anak-anak kelas SD. Yang selanjutnya ada jelaskan istilah asing dengan tuntas. Ini biasanya ada di kelas-kelas SMA yang sudah menggunakan kata-kata yang lebih tinggi. Nah, seorang guru harus bisa menjelaskan apa sih sebenarnya makna dari istilah-istilah asing itu. Selanjutnya ada gunakan contoh nyata dan multimedia. Dan yang terakhir, cek pemahaman siswa dan berikan kesempatan bertanya. Selanjutnya ada hal-hal yang perlu dihindari seorang guru ketika menjelaskan materi. Yang pertama, menghadap papan tulis terlalu lama. Jadi kadang kadang guru itu biasanya guru-guru matematika atau guru-guru yang harus menjelaskan di papan tulis itu kadang terlalu asyik dengan penjelasan yang ada di papan tulis. Jadi itu menghilangkan kontak mata antara guru dan siswa. Selanjutnya ada mondar-mandir berlebihan, itu membuat siswa agak kehilangan fokusnya. Selanjutnya ada menjelaskan sambil duduk terus, karena ketika guru hanya duduk terus, jadi siswa-siswa mungkin yang di belakang, yang di belakang itu tidak merasa diperhatikan, jadi dia mungkin ngobrol atau main dan lain sebagainya. Kemudian tidak menggunakan media visual. Jadi ketika tidak menggunakan media visual itu biasanya siswa tidak paham sebenarnya apa sih yang hendak disampaikan oleh seorang guru tersebut. Selanjutnya, suara terlalu pelan. Ketika suara terlalu pelan, suara yang tidak keras, siswa yang di belakang itu tidak bisa menangkap dengan jelas informasi yang diberikan oleh guru. Jadi insya Allah kalau hal-hal tadi dihindari, penjelasan seorang guru akan jauh lebih efektif dan bisa lebih diterima oleh siswa. Selanjutnya ada hukum dalam berkomunikasi atau bisa disingkat dengan REACH. Yang pertama respect, kedua empati, ketiga audible, keempat clarity, kelima humble. Jadi REACH ini adalah panduan komunikasi yang baik sebagai seorang guru saat menjelaskan materi. Respect yaitu hormati pendengar. Jadi seorang guru tidak hanya ingin didengar oleh siswanya saja, tetapi seorang guru juga memberikan kesempatan kepada siswa-siswa untuk didengarkan pertanyaannya atau didengarkan alasan-alasan opini-opini para siswa tersebut. Selanjutnya ada empati. Empati yaitu pahami kondisi dan perasaan siswa. Contohnya ketika mereka terlihat bingung atau sepertinya kan seorang guru bisa menangkap ya sinyal-sinyal anak-anak siswa itu agak terlihat bingung. Nah, itu kita sebagai seorang guru harus menjelaskan ulang. Kemudian yang selanjutnya ada audible. Pastikan suara terdengar jelas sampai seluruh siswa bisa mendengarkan. Selanjutnya ada clarity atau penjelasan jelas, runtut dan tidak loncat-loncat. Kemudian ada humble, yaitu rendah hati, tidak merasa paling benar dan mau menerima masukan. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang bisa kita ambil dari kenapa sih kita harus belajar tentang
menjelaskan materi, yaitu keterampilan menjelaskan merupakan kemampuan penting yang harus dimiliki guru untuk menyampaikan materi secara efektif, sistematis, dan mudah dipahami siswa. Penjelasan yang baik harus memperhatikan prinsip komunikasi, penggunaan bahasa yang jelas, serta respon terhadap pemahaman siswa. Dengan keterampilan penjelasan yang baik, proses pembelajaran menjadi lebih efektif, bermakna, dan mampu mendorong penalaran serta partisipasi aktif siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.